Sudah weekend. hampir seminggu sih ya, Iya. hampir seminggu. Oke, seminggu Halo, pulang. selamat Oke. pagi. Assalamualaikum. Pak Adrian sama Pak Genadi, selamat pagi. Iya. Selamat pagi Pak Adrian, Pak Selamat Genadi. pagi Ya, Pak, apa kabar? selamat Alhamdulillah Pak. pagi. Iya. Iya, kita Selamat udah pagi, terhubung selamat by pagi. Zoom ini. Pak Adrian sama Pak Genadi, selamat pagi. Selamat pagi, Selamat pagi. Pak Iya. Richard. Iya, terima kasih sudah berkenan hadir di Zoom-nya Perompak dari Makassar. Kita langsung boleh mulai ya. Boleh, boleh, Pak silakan. Adrian sama Kita langsung. Pak Genandi ya. Iya, oke. Nah, kita ke Mas Adrian dulu. Nah, ini kan kita sering mendengar berita tentang pelemahan rupiah akibat konflik global di Timur Tengah. Nah, pertanyaan mendasarnya bagi pendengar kita, ini seberapa besar sebenarnya dampak politik global tersebut ini masuk ke dalam dompet masyarakat menengah di Indonesia, dan apakah ini juga saatnya kita harus mulai waspada terhadap penurunan daya beli, atau justru ada peluang di balik situasi ini, Pak Adrian? Baik Pak Richard, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami berdua. Jadi Iya. sebenarnya yang terjadi saat ini adalah banyak kesimpulan siurang ya. Kita berbicara dari dasarnya dulu, dari pondasinya dulu ya. Karena di luar sana banyak sekali polemik ya antara pelemahan rupiah ya dan juga apa dampaknya seperti itu. Ada kubu yang mengatakan rupiah ini bagus kalau melemah, ya ada juga yang mengatakan tidak bagus gitu kan. Ada yang mengatakan ini sengaja diturunkan, devaluasi ya. Ada juga yang mengatakan ini adalah depresiasi seperti itu. Jadi kalau devaluasi itu yang memang sengaja diturunkan oleh pemerintah, ya. Tapi faktanya pemerintah tidak melakukan itu, tidak sengaja. Bahkan Bank Indonesia sudah melakukan intervensi, triple intervensi di instrumen keuangan supaya rupiah kita kembali menguat ya, seperti kemarin itu sempat menguat di 17.900-an Bapak Ibu seperti itu. Namun yang ingin saya sampaikan, dasar akar dari semua ini adalah kita berbicara terkait teknologi era 5.0 ya, era AI dan lain sebagainya. Di mana sekarang teknologi ya, arus informasi yang begitu masif, begitu cepat ya, apa yang terjadi di Indonesia ya langsung bisa ditangkap di luar negeri, begitupun sebaliknya. Ya, apa yang terjadi di luar negeri, kebijakan The Fed dan lain sebagainya, apa yang terjadi di Timur Tengah itu juga bisa langsung diserap informasinya di Indonesia, Bapak Ibu. Jadi inilah yang mempengaruhi apa kebijakan apa yang terjadi di Indonesia itu langsung mendapat respon dari pasar internasional. Seperti itu Bapak Ibu. Dulu-dulunya di tahun-tahun dulu sejak waktu belum ada internet, ya kebijakan Indonesia itu tidak begitu langsung berdampak karena memang arus informasi yang terhambat. Sekarang apapun yang kita lakukan semua langsung gampang diviralkan. Nah, itu yang saya mau katakan bahwa sekarang ini kebijakan pemerintah ya baik dari sisi moneter, dari fiskal itu bisa langsung terpantau oleh apa namanya? Oleh pemerintah, oleh pihak asing seperti itu, Pak. Ya, untuk sementara seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita ke Mas Genandi dulu. Mas, selamat pagi. Sehat ya? Selamat pagi, Pak Richard. Iya. Alhamdulillah sehat. Bagaimana Pak Richard? Sehat juga, bahagia di sini. Iya. Nah, eh, sebagai analisis dari sisi pasar modal, jika melihat tren rupiah yang sedang tertekan, ini banyak investor pemula yang justru panik dan mereka ingin segera menarik dananya. Nah, apakah langkah menarik diri adalah strategi yang tepat untuk rupiah di saat melemah seperti ini, atau justru ada instrumen investasi tertentu yang kinerjanya malah bersinar justru ketika kondisi ekonomi sedang penuh dengan ketidakpastian seperti sekarang ini? Oke, baik. Menarik ya pertanyaan. Sebenarnya kalau kita sampaikan menarik diri itu agak terlalu agresif ya. Jadi Iya. kita sampaikannya bisa saja adalah diversifikasi. Kebetulan juga karena dolar itu menguat dan rupiah melemah ya, kita juga melihat dari sisi instrumen lain yaitu dari dollar base-nya kan. Iya. Nah, dari dollar base-nya itu kita juga lihat cukup menarik karena secara year to date saja rupiah itu melemah tuh 8% ya, minus 8%. Jadi ketika kalian pegang dolar saja itu sudah cukup untung 8% saja. Betul. Ditambah dengan misalnya berinvestasi di instrumen seperti bonds, dollar bonds, atau misalnya deposito bonds, deposito USD, ataupun misalnya saham-saham luar negeri seperti itu. Tapi
balik lagi ketika kita melihat dari sisi domestik, kita melihat tadi sudah disampaikan sama Pak Adrian, BI sudah menaikkan dari sisi moneter ya, sudah menaikkan 75 basis dari dari 5% jadi 5,75%. Itu menaikkan imbal hasil dari obligasi kita. Sekarang 1 tahun saja sudah 7,4, sekitar sekian, dan 10 tahun juga 7,4, 7,3. Jadi itu secara domestik itu sangat menarik sih. Ditambah lagi saham kita kemarin sempat turun, year to date itu sudah minus 30% kurang lebih, dan sekarang udah mencari bottomnya, itu valuasinya sangat menarik seperti itu. Dan kalau kita sampaikan bagaimana dolar dengan domestik, apa yang lebih menarik, ya bisa saja kita melakukan diversifikasi seperti itu. Oke. Nah, berarti kalau kita tarik ulur lagi sebenarnya kan 28 tahun yang lalu ini ya. Apa namanya? Kejadian serupa sempat melanda Indonesia juga ya. Yang waktu tapi ketika kalau 28 tahun, 20 tahun ya mungkin 98 ya. Itu agak mungkin kasusnya bisa berbeda sih, karena kalau dilihat secara domestiknya kita dari meskipun ada kebijakan fiskal yang sangat banyak ya defisitnya, tapi kalau kita lihat dari sisi bisnis, kemudian dari sisi company, kemudian dari sisi cadangan devisa kita, semuanya masih terlihat kuat lah, masih bisa tidak separah dulu lah seperti itu. Dan kemudian hutang-hutang Indonesia juga dominasinya kebanyakan masih rupiah, dan banks perbankan itu masih ada likuiditas untuk menyerap dari hutang-hutang pemerintah yang ada seperti itu. Jadi kalau kita balik ke 98 itu saya rasa kasusnya akan berbeda. Jadi di sini hanya harus dari pemerintah hanya harus harus disiplin perihal fiskal saja seperti itu. Berarti sebenarnya tidak perlu kekhawatiran yang terlalu berlebihan begitu ya? Iya harusnya ya, karena kita lihat istilahnya kita ekonomi masih jalan, di desa juga masih oke. Karena kan saya juga orang desa dari Tasikmalaya, saya melihat ekonomi masih jalan di sana. Jadi harusnya dengan ada sedikit disiplin fiskal saja itu bisa memperbaiki dari ekonomi secara keseluruhan. Karena ini krisis kepercayaan. Karena kalau kita lihat dari sisi investor, bagaimana adalah mengembalikan kepercayaan agar nanti dari sisi rupiah, dari sisi saham, dari sisi obligasi itu kembali menarik di mata investor seperti itu. Oke, berarti harus tetap optimis gitu ya, Mas Genandi? Iya, kita kedepannya berharap saja selalu optimis ya. Nah, ini kan akhir-akhir ini kan rupiah melemah sampai apa namanya datanya error nih. Nah, sebenarnya apa yang terjadi sekarang ini di Indonesia, Mas Adrian, Mas Genandi? Ya, saya dulu ya mungkin. Iya, boleh. Silakan Mas Adrian. Boleh. Jadi Pak Richard, terima kasih. Nah, pertanyaan sangat mendasar ya. Mungkin rupiah sekarang sempat menyentuh 18.170 ya 2 hari yang lalu. Nah, sebelum lanjut Mas Adrian, apakah ini angka yang sudah sangat spesifik besar atau bagaimana? Apakah dia akan bertambah lagi atau naik lagi atau seperti apa? Itu tergantung daripada stance arah kebijakan pemerintah kita saat Pak. Kalau sekarang saya melihat masih belum ada arah yang begitu jelas ya. Meskipun ada penguatan hari ini dan kemarin ya, saya rasa itu mungkin untuk sementara ya. Tapi kita terus memantau ke depan seperti apa kebijakan pemerintah, apakah pro market ya atau pro kebijakan itu sendiri. Kalau pro market ya saya yakin rupiah akan menguat. Betul. Jadi tadi benar yang disampaikan oleh Mas Genandi ya, bahwa ada krisis kepercayaan khususnya dari pengelolaan fiskal kita di Indonesia ini. Jadi awalnya itu adalah di mana kita terjadi defisit fiskal yang besar Pak ya, karena berbagai proyek ya, atau saya katakan program lah ya biar lebih halus seperti ya, program pemerintah yang yang dianggap cukup menyerap banyak likuiditas anggaran Pak ya. Ada MBG, ada sekolah rakyat, ada koperasi desa, dan ini dianggap tidak begitu urgent. Salah satu contohnya sekolah rakyat ya.
membangun lagi sekolah dengan menggunakan lahan yang begitu banyak ya. Betul. Bahkan yang saya dengar nanti siswanya itu dapat laptop ya diasramakan. Padahal menurut saya saat ini yang perlu concern adalah perbaikan sekolah-sekolah di pedesaan Iya, atau iya. para honorer itu dia. Nah, ini yang urgensinya di situ yang tidak kena menurut saya dan mungkin masyarakat juga seperti itu. Dan tidak tanggung-tanggung. Alokasi anggaran yang diserap itu triliunan ya, ratusan ya. Iya. Besar sekali. Di saat bersamaan pendapatan ya dari sisi fiskal pajak pemerintah itu nggak tumbuh begitu pesat, sehingga ya ibarat dalam satu rumah tangga bila besar pajak daripada tiang itu terjadi saat ini, dan itu dipantau oleh lembaga pemeringkat dunia Bapak ya. Tadi saya sampaikan bahwa sekarang era digital, apapun yang diambil kebijakan oleh pemerintah itu akan langsung direspon oleh lembaga pemeringkat. Salah satu adalah Moody's yang langsung memberikan rating negatif outlook ekonomi RI kita Bapak Ibu, dari stabil ke negatif. Itu dia. Dampaknya langsung kepada pelemahan rupiah. Itu dari sisi moneter. Kemudian dampak selanjutnya adalah perbankan. Salah satu yang terkait adalah koperasi desa. Koperasi desa ini kalau nggak salah dana yang digunakan dari Bank Himbara seperti itu. Jumlahnya begitu besar dan yang dikhawatirkan adalah terjadi gagal bayar kredit, macet NPL, dan itu berdampak kepada saham-saham perbankan. Nah, akhirnya jadi efek domino, masuk ke bursa efek capital market. Kita lihat saham-saham perbankan pada babak belur beberapa waktu yang lalu. Bukan cuma perbankan, akhirnya merembet kepada sektor-sektor lain, saham-saham lain seperti itu. Dan di pasar modal juga unik. Masalahnya sangat begitu jelimet ya. Kita udah dihantam dari sisi kebijakan yang tadi juga. Sebelumnya ada cerita, ada case, ada MSCI di situ ya, lembaga pemeringkat internasional yang melihat transparansi pasar modal Indonesia yang belum transparansi, sehingga diminta untuk perbaikan. Dan alhamdulillah sudah dilakukan oleh otoritas ya. Pemegang saham di bawah 5% itu sudah dibuka, kemudian juga free float ditambah dari 7,5% menjadi 15% biar likuiditas transaksi bertambah. Itu dia. Nah, di pasar modal, di pasar uang udah kita bahas. Tapi ada lagi yang lebih menarik. Karena 3 indikator pilar utama kekuatan suatu bangsa untuk mengukur bangsa itu sehat apa enggak dari pasar uangnya. Pasar uang kita melemah kuat apa? Melemah gitu kan. Nah, kemudian pasar modal kita gimana? Anjlok apa naik? Ya gitu kan. Nah, terakhir adalah obligasi. Tadi Mas G juga udah menyinggung itu. Kalau kita lihat sekarang, obligasi pemerintah 10 tahun itu menyentuh level 7,4%. Ini jarang terjadi. Nah, ini jarang terjadi. Bahkan terjadi inversi. Inversi, anehnya ada inversi. Yang obligasi 5 tahun itu sekarang 7,5, dan yang 10 tahun 7,3 atau 7,4. Ini pernah terjadi waktu di Amerika Serikat ya, setelah COVID-19, dan setelah itu disusul lagi dengan perang Ukraina Rusia, terjadi hiperinflasi di sana, dan terjadi kondisi seperti ini. Inversi obligasi yield-nya ya. Jadi yang 5 tahunnya itu lebih tinggi kuponnya ya, yield-nya dibanding yang 10 tahun. Artinya apa? Kalau kita menerjemahkan secara bahasa yang umum, kondisi ekonomi kita dalam waktu yang kurang daripada 5 tahun dalam waktu singkat ya, beberapa tahun ke depan itu agak mengkhawatirkan, Pak. Dan ini memang sesuai. Dan itu diperkuat lagi dengan CDS kita, credit default swap. Kalau hari ini kita cek credit default swap-nya kita itu di level 101. Nah, apa sih CDS itu? CDS itu ada semacam premi asuransi terkait kemampuan pemerintah untuk membayar kredit luar negeri, utang luar negeri, Bapak. Ya. Biasanya sebelum-sebelumnya kita cuma berada di level 60 ya, 60 70, ini menembus level psikologi 100 gitu. Artinya apa? Ada keresauan para pelaku ekonomi, lembaga pemerintah bahwa jangan-jangan ke depan ini pemerintah Indonesia nggak bisa bayar utangnya. Amit-amit. Dan itu pernah terjadi tahun 2000-2001, yaitu Argentina dan Sri Lanka, Bapak. Ya. Itu dia gagal, default dia. Nah, ini yang dikhawatirkan jangan sampai di Indonesia terjadi, karena bengkak ya, pengeluaran kita bengkak ya, dengan program-program tadi, tapi pendapatan kita kecil. Nah, ini yang sangat dikhawatirkan. Apa sih penyebab rupiah itu seperti itu? Nah, kalau ke depan seperti tadi pertanyaan Bapak sama menyambung, kalau stance pemerintah kita masih pro dengan kebijakan, dengan ambisi-ambisi yang ini, saya rasa rupiah akan masih melemah. Penguatan sekarang ini cuma sementara. Tapi kalau memang ada kesadaran dari dalam diri kita, dari kebijakan pemerintah bahwa kalau ini dibiarkan terus-menerus, ini akan memukul sektor ekonomi, baik yang di pedesaan, di perkotaan, ya, semua akan kena dampaknya dari pelemahan rupiah. Karena kita masih banyak melakukan impor dari luar negeri. Betul. Oke. Nah, Mas Genandi, apakah ini berbahaya untuk masyarakat biasa?
Terus apa dampaknya ke kehidupan sehari-hari? Oke, baik. Dari melemahnya rupiah untuk impact ke masyarakat itu banyak karena dari kita sendiri masih net importir minyak ya, seperti bensin dan sebagainya. Kemudian juga bahan pokok seperti tempe, kedelai itu kita masih banyak impor. Jadi kemungkinan ke depannya adalah akan adanya imported inflation atau inflasi terhadap barang-barang impor. Seperti yang kita juga lihat kemarin itu Pertamax sudah naik, tapi sebelumnya juga kayak Pertamina Dex dan lain-lain yang tahunnya lebih tinggi sudah naik terlebih dahulu karena naiknya harga minyak dunia. Pertama, minyak dunia sudah naik, kedua adalah rupiah kita yang melemah. Jadi ada dua hal itu yang istilahnya membebankan dari fiskal atau dari budget subsidi pemerintah seperti itu. Kemudian ini impactnya adalah ke masyarakat karena ya kita tahu sendiri pemerintah tadi kata Pak Adrian juga sudah sampaikan ada banyak sekali istilahnya proyek kebijakan dan sebagainya itu yang harus mengeluarkan banyak biaya lah, banyak fiskal. Dan ditambah dengan adanya seperti ini, adanya minyak dunia yang meningkat, ya mau nggak mau pemerintah harus milih nih mau yang mana yang disubsidi, mau yang mana yang masih tetap dikasih uangnya dan sebagainya seperti itu. Nah ini impactnya. Kemudian kalau kita lihat dari sisi inflasi, apakah sudah berimpact? Kalau saya lihat data kemarin itu secara bulanan bulan kemarin kita inflasi itu naik dari 3% year on year ya. Yang sebelumnya itu 2,5% year on year. Jadi ini masih belum terlalu banyak impact karena ya kemarin kan minyak yang naik masih yang kalangan atas. Kalau sekarang Pertamax sudah mulai dinaikkan, kemungkinan kita akan cek data dari bagaimana bulan Juni itu berdampak. Tapi sebelumnya itu sudah naik 3% aja gitu. Jadi ini lumayan lah. Selama nanti kalau misalnya inflasi ini terus berlanjut, ya daya beli dari masyarakat akan berkurang dan growth yang diharapkan pemerintah 8% itu akan sulit dicapai seperti itu. Nah, saya tertarik, saya kembali dulu ke Mas Adrian. Mas Adrian. Ya, Pak. Iya, mohon izin tadi kan sesuatu yang menarik dari penyampaian Mas Adrian adalah pemerintah pro market atau pro apa nih? Kebijakan. Iya kebijakan. Nah, iya. Nah, apa yang terjadi ketika misalnya ketika pemerintah pro ke market dan juga pemerintah pro ke yang tadi Mas, apa yang terjadi kira-kira ke depannya? Nah ini pertanyaan Pak Richard ini keren sekali nih. Ini substansinya sebenarnya, ya, sudah intinya nih. Mohon izin. Nah begini Pak Richard ya. Jadi kita sekarang ini hidup di dalam circle epicentrum global. Ya, kita adalah masyarakat sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Itu satu, ya. Dan itu ditegaskan lagi dengan pesatnya arus teknologi digital, informasi. Bayangkan sekarang ini kita live by Zoom aja ya. Mas Genandi di Jakarta, di Jaksel, dan saya di Makassar. Bapak di RRI sana. Ada 3 tempat yang disatukan dalam satu platform. Jadi apa yang terjadi di setiap tempat kita langsung transformasi. Nah, saya mengharap kepada pemerintah kita untuk sejenak menundukkan kepala, merenung bahwa kita sekarang ini nggak bisa berdiri sendiri, nggak bisa bersekuku dengan pendapat kita sendiri. Memang menurut pribadi mungkin itu baik ya, tapi dari luar sana kita hidup berinteraksi dengan dunia internasional. Ya, ada lembaga pemerintah, ada Moody's, ada Fitch Rating dan lain sebagainya. Kita dipantau, ya. Dan yang paling urgensinya adalah ada lembaga pemerintah tadi, ya. Mereka yang memeringkat ekonomi kita, kesehatan ekonomi kita. Dari sektor perbankan ada Fitch Rating, Pak, seperti itu. Nah, ketika pemerintah menjaga market kan ada statement, masyarakat desa tidak menggunakan dolar. Iya kan? Iya memang tidak menggunakan dolar. Nah, ini yang saya maksud ini tidak pro market. Ya kan, padahal di market itu adalah sesuatu yang menggunakan dolar dan lain sebagainya gitu kan. Memang tidak menggunakan dolar, tapi bahan impor yang kita gunakan itu kita beli pakai dolar. Jadi imbasnya kemana? Ke masyarakat desa juga yang akan membeli pupuk. Pupuk itu masih diimpor juga, ada bahan-bahan kimianya. Bapak Ibu, itu akan mendampak. Nah kalau pemerintah pro market artinya memihak ke bursa, bukan memihak lah, artinya ada concern ya, ada perhatian juga misalnya ke bursa gitu kan, ke bursa efek Indonesia ya. Kita lihat berapa hari yang lalu kita sampai jebol di 5.300 dan itu terendah setara dengan tahun 2020 waktu Covid. Nah, salah satu Pak ya, gini ya, misalnya
kebijakan pemerintah DSI ya, dan antara sumber daya Indonesia ya menyatakan bahwa pemerintah akan mengambil alih untuk ekspor ya. Jadi para pabrikan produsen atau ekspor pabrik ekspor ya, produsen impor, perusahaan ekspor batu bara CPO dari Indonesia itu kelabakan Pak, karena diambil alih oleh Danantara. Nah, dia akan berpikir selama ini saya melakukan kontrak negosiasi yang secara fleksibel dengan bayar saya yang ada di luar negeri, tiba-tiba diambil alih, di-cut, disalib gitu. Ini gimana? Dia akan kaku dalam menjalankan bisnisnya. Itu dia. Kalau Danantara DSI diambil alih bertindak sebagai pengawas under invoice, itu bagus. Karena itu akan memperketat pendapatan pemerintah, akan menambah pajak-pajak yang mungkin selama ini tidak tercatat, akhirnya bisa lebih transparan. Tapi kalau diambil alih sebagai pengekspor, jangan. Itu dia. Nah, itu satu. Akhirnya merambat Pak ke bursa. Saham-saham pertambangan turun semua, anjlok. Karena ya itu tadi, mereka khawatir pendapatannya akan menurun. Itu satu. Yang kedua adalah gross split yang disampaikan oleh pemerintah juga di awal Mei, bahwa nanti keuntungan perusahaan itu akan dibagi hasil. Pemerintah 30%. Untungnya kemarin Pak Bahlil udah pidato, kebijakan itu dibatalkan. Karena dibatalkan, saham-saham pada naik Pak. Saham-saham tambang tuh. Nah, naik dia gitu. Itu artinya pro market. Statement kebijakan yang dikeluarkan pemerintah itu, kalau dia pro market maka saham-saham naik. Kalau saham naik, IHSG menguat, otomatis pelaku pasar baik ada di dalam negeri maupun di luar negeri akan melihat, oh, ekspektasi Indonesia akan baik-baik saja. Dan itu berdampak efek domino kepada rupiah. Rupiah juga ikut menguat Pak. Seperti itu. Jadi sekarang ini tadi era digitalisasi ya, era informasi yang sangat mungkin dipantau semua pihak, bahwa ekonomi kita baik-baik saja kah atau sedang tidak baik-baik saja. Kurang lebih seperti itu Pak. Oke. Nah, kembali kita ke Mas Genandi ini, apa yang harus dilakukan otoritas untuk menjaga rupiah ini? Beberapa yang sudah dilakukan sebenarnya sama oleh pemerintah tuh, dari sisi moneter mereka sudah menaikkan 3 kali ya, dan 2 kali 1 kali 50 BPS, dan kemarin dadakan itu 25 basis, jadi total 75 basis. Jadi imbal hasil kita kurang lebih sekarang 5,5 interest rate-nya atau suku bunganya. Nah, karena suku bunganya 5,5, di sini ada spread atau selisih dari imbal hasil yang dikeluarkan oleh misalnya dari negara-negara lain. Jadi apakah ini cukup menarik atau tidak untuk mereka berinvestasi di Indonesia. Kemudian karena hal ini juga terjadi, kita melihat dari sisi imbal hasil di bonds. Sebelumnya juga saya sampaikan, Bank Indonesia melakukan kebijakan pasar. Dia menjual yang pendek-pendeknya, sehingga surat hutang yang pendek-pendeknya, sehingga istilahnya yield-nya tuh menjadi atraktif atau imbal hasilnya tuh menjadi lebih menarik, sampai dengan pernah sampai 7,4% untuk tenor 1 tahun saja. Dan sekarang yang panjangnya juga mulai dilakukan operasi pasar. Kalau kita lihat tadi kita lihat juga dari 69 yang awalnya sekarang jadi 7,4. Ini murni untuk menarik investor asing. Apakah Indonesia sudah cukup menarik atau tidak? Tapi betul kata Pak Adrian yang disampaikan, ketika investor asing mau masuk ke suatu negara, ada lembaga-lembaga pemerintah, ada lembaga-lembaga index provider yang menilai bagaimana situasi Indonesia, seperti itu. Jadi mereka nggak serta-merta hanya masuk dan kemudian investasi karena imbal hasilnya menarik, tapi ada beberapa resiko yang harus diassess oleh mereka untuk berinvestasi, seperti itu. Kita lihat kemarin beberapa dari sisi MSCI itu dia melakukan index provider yang melakukan assessment terhadap saham kita. Kemudian betul ada Fitch, ada Moody's yang melakukan assessment kepada obligasi kita. Jadi dari saham dan maupun obligasi kita kena assessment yang jelek-jelek nih, seperti itu. Dan kalau kita lihat dari sisi pemerintah, OJK, kemudian Bursa Efek, mereka sudah melakukan reformasi. Betul yang disampaikan, ada yang menaikkan free float, kemudian keterbukaan di atas 1%, yang punya saham di atas 1%. Jadi semoga dengan hal-hal ini itu menarik lagi, karena oh ya, Indonesia udah mulai berbenah, Indonesia udah mulai baik, dan kita juga lihat investasinya menarik, imbal hasilnya, yieldnya, dan rupiahnya juga sekarang, sahamnya juga sangat menarik.
itu bisa menjadi jembatan agar asing itu masuk kembali. Nah, sekarang tinggal sisi dari fiskalnya, tinggal sisi dari pemerintahnya untuk membangun kepercayaan investor. Apakah kebijakannya atau apakah dari segi eh, program-programnya itu akan disesuaikan kembali atau tidak, seperti itu tadi. Betul, kita harus butuh komunikasi seperti Pak Bahlil sampaikan, growth split tidak jadi hanya untuk oil and gas saja. Nah, yang penting adalah kepastian saja, seperti itu. Kebijakan apapun tidak masalah, tapi yang penting ada kepastiannya, bagaimana skemanya itu biar kita dapat melakukan penilaian, valuasi kembali. Karena kan kita dari aset manajemen harus melakukan valuasi ya. Nah, kita harus karena ya kita sebagai investor tidak suka lah yang namanya ketidakpastian. Karena kalau kita melakukan valuasi, kita melakukan perhitungan itu angka-angkanya akan jadi berbeda terus-terusan gitu. Jadi ini kita capek untuk melakukan revaluation, rebalancing dan sebagainya itu kita terus-terusan update gitu terhadap market. Jadi seperti itu. Jadi ya semoga dari sekarang dari pemerintah itu lebih jelas komunikasinya, dari sisi fiskalnya lebih jelas anggarannya kemana, itu semoga kepercayaan kita balik lagi seperti itu. Oke. Mas Andrian, Mas Genadi, kita sejenak dulu ya. Nanti kita akan kembali saat lagi. Sahabat budaya jangan kemana-mana. Lagi ngapain? Staplesin uang biar nggak kececeran. Loh, jangan. Sini uangnya. Kenapa sih, Adi? Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh. Loh bro, jangan tulis di uang dong. Dilipat aja deh, biar muat nih. Aduh, uang itu nggak boleh dilipet. Kenapa sih? Kan biar praktis. Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan di-stapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 Makassar. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Iya, kita lanjut lagi, Mas Adrian, Mas Genandi. Iya, halo. Halo Pak. Iya, oke. Nah, ini kan ada seperti untuk Mas Adrian ada lagunya nih, mau dibawa kemana rupiah kita. Nah, Betul. apakah bakal terus melemah atau gimana nih, Mas? Iya. Pertama saya masih menyampaikan apakah rupiah kita akan kemana, melemah atau menguat, belum ada kepastian untuk itu karena ini penguatannya baru sehari Pak Richard ya. Baru sehari mungkin ya dari 18.170 ke 17.000, penutupan 17.930 dan pagi ini dia naik lagi Pak ya. Oh, oke. Rupiah kita melemah lagi 950 ya. Kita melemah tipis lagi dan ini khawatir kembali lagi ke 18.000. Nah, namun saya ingin menyampaikan menyinggung yang tadi yang sudah menambahkan ya dari Mas Genandi tadi keren sekali penyampaian terkait yield obligasi kita ya, itu sudah menarik karena ada spread, ada selisih ya. Kalau dari Amerika mungkin sekarang 4,5 ya, sekarang di Indonesia itu sudah 7 gitu ya, berarti kurang lebih 5,5% lah ya, 5-6% seperti itu.
Kalau dari sisi selisih spread ini tentu sangat menarik nih, menggiurkan bagi investor asing untuk masuk ke Indonesia. Pertanyaannya, bagaimana dengan kurs rupiah kita sebagai benchmark tolak ukurnya? Karena biasanya investor asing sebelum masuk ke Indonesia, dia akan menilai yang namanya risk currency, risiko currency gitu Pak ya. Jadi kalau dia masuk, dia akan hitung-hitungan nih, negara ini gimana sih posisi mata uangnya. Kalau dia masuk, sedangkan rupiah terus melemah, dia akan rugi lagi nanti. Seperti itu. Bayangkan kalau dia masuk waktu kurs 15.000, untuk masuk ke Indonesia dia harus tukar dolarnya dulu untuk beli rupiah gitu kan, untuk bisa berinvestasi, bikin pabrik dan lain sebagainya. $1 ini setara dengan 15.000. Dan ketika rupiah terus melorot, katakanlah sampai jebol ke 20.000, nah hasil investasinya itu ditukarkan untuk mengambil $1 itu dia harus nebus bayar rupiah itu 20.000, berarti ada loss 5.000 rupiah. Nah ini namanya risk currency Pak. Jadi meskipun pendapatannya besar di Indonesia, tapi ketika dia substitusi dia bayar dolarnya kembali, dia akan merugi. Gitu. Jadi yield yang tinggi tidak serta-merta akan menggiurkan investor asing. Investor asing itu tim ekonominya jago-jago semua, seperti itu Bapak Ibu. Ya. Kemudian juga terkait tadi energi ya. Sekarang ini kita nggak tahu nih ya di Timur Tengah sana antara Iran dan proksinya dan Israel proksinya juga. Ini sampai sekarang semakin hari semakin memanas ya. Minyak mentah dunia jenis Brent itu sudah sempat mencapai $117 per barel dan sekarang sudah mulai koreksi, tapi ya mulai naik lagi, dia di level 90-an ya, 95 sampai 100 gitu. Kemarin ada berita terbaru, Amerika menyerang lagi tuh Iran balas lagi, jadi nggak ada berhenti-berhentinya. Dan ini ekspektasi akan menimbulkan inflasi yang tinggi di Amerika Serikat, seperti itu. Nah kita tahu bahwa The Fed itu ya Donald Trump itu memilih Jerome Powell ya agar ekstensinya suku bunganya itu rendah. Dia memilih calon ketua bank sentral itu agar suku bunga di Amerika itu rendah, Pak, seperti itu. Tapi bagaimana direndahkan, diturunkan kalau terjadi inflasi dalam negeri Amerika itu sendiri. Nah makanya Amerika dalam hal ini pihak yang sangat berkepentingan untuk mendamaikan kedua negara ini. Karena kalau di sana inflasi, ya kita berdampak semua seperti itu. Nah juga terkait ekspor ya Pak ya, tadi Mas Ganandri udah singgung dan saya tertarik sekali, saya lupa ya bahwa Indonesia ini adalah belum net importer ya, kita masih banyak masih net importer. Betul. Ada negara-negara yang net eksportir, misalnya Arab Saudi dengan minyaknya, Rusia dengan minyaknya, kemudian China dengan manufakturnya, Jerman dengan produk-produk mesin dan lain sebagainya. Sebenarnya Indonesia juga banyak melakukan ekspor gitu ya. Kita negara terbesar ekspor dalam nikel Pak. Indonesia penghasil nikel terbesar dunia. Sekitar 60% lebih ekspor nikel itu di dunia dari Indonesia. Kemudian juga CPO ya. Kemudian batu bara adalah posisi kita negara kedua dari Australia seperti itu. Nah, ada perbedaan kita dengan China Pak. Apakah China itu nggak butuh BBM? Mereka sangat besar konsumsi BBM-nya. Tapi lucunya ya, ini ada dua profiling ya. China itu dia impor banyak BBM, tapi diolah lagi di sektor-sektor manufaktur mereka, industri rumah, sehingga menghasilkan suatu output, barang jadi yang siap dijual ke negara lain, termasuk ke Indonesia. Sehingga posisi trade balance-nya, neraca perdagangan mereka itu positif, surplus. Ya itu dia. Perbedaannya dengan Indonesia ada yang unik Pak, sekaligus lucu. Ya. Indonesia menghasilkan banyak ekspor juga sih sebenarnya ya. Apalagi rupiah melemah begini kan posisinya lebih murah harga kita ya, dan keuntungannya lebih besar karena devisa lebih besar tentunya kalau ditukar ke dolar. Tapi ada yang lucu Pak, kita masih net importir BBM. Ya. BBM kita sehari itu masyarakat Indonesia membutuhkan 1,6 juta barel, sedangkan produksi Pertamina itu cuma 600 barel Pak. Jadi kita defisit minus sekitar 1 juta barel. Dan anehnya, bukan anehnya ya, dan selebihnya itu semua digunakan oleh masyarakat. Hampir mayoritas dominan itu ditujukan untuk konsumsi masyarakat, dalam hal ini transportasi Pak. Ya, transportasi umum itu dia. Jadi tidak menghasilkan output. Berbeda dengan China tadi, dia ada output jual barang lagi ke luar negeri. Kalau kita habis di kendaraan, seperti itu. Jadi ini perbedaan, sehingga selisih antara neraca perdagangan kita kadang-kadang minus. Bahkan yang bulan sekarang atau bulan kemarin itu minus sekali. Karena kebutuhan dari luar ya, kita datangkan banyak sekali dari Iran, permintaan alternatif selain Iran kan dari Amerika dan lain sebagainya. Dan hal itu terjadi di saat pelemahan rupiah Pak. Jadi kita butuh energi yang banyak masuk dipasok ya dari tanker-tanker di saat harganya sedang tinggi-tingginya di $100 dan di saat rupiah lagi lemah-lemahnya Pak. Sehingga itu mempengaruhi cadangan defisit transaksi berjalan kita. Nah, seperti itu Pak. Pak Richard. Nah, Mas Gunandi, lalu di tengah kondisi seperti ini masyarakat sebaiknya mengambil langkah apa dalam investasi?
Oke, sebenarnya kita melihat banyak opsi yang bisa dilakukan ya sama masyarakat. Kita tadi sudah bahas tentang bagaimana dolar berperan penting karena kita rupiah selalu melemah terhadap dolar. Kita bisa transisi untuk diversifikasi ke instrumen dolar. Kita juga ada produk yang istilah kita udah mulai launching produk dolar karena demand-nya itu lumayan banyak sekarang. Jadi orang-orang ya kita kasih tahu kepada klien kita ya kalau misalnya mau berinvestasi diversifikasi terhadap dolar, kita ada produknya seperti itu. Kemudian yang kedua, sebenarnya jika teman-teman ingin berinvestasi cukup di rupiah saja, ini cukup memperhatikan dari sisi inflasi. Selama inflasinya terjaga dan imbal hasilnya menarik, seperti kan kita lihat yang 1 tahun tadi bondsnya tuh 7,4% dan inflasi kemarin Mei itu 3%. Net-net kalian dapat 4% spread. Jadi investasi kalian di instrumen pasar uang, di instrumen obligasi itu masih istilahnya melewati inflasi lah. Karena kan kita berinvestasi untuk melawan inflasi. Tapi jika kalian concernnya adalah untuk menjaga dari reserve capital antara rupiah, dolar, kemudian akan ada istilah kalian juga ingin tabungan untuk ke luar negeri atau tabungan untuk menjaga kalau sewaktu-waktu inflasi Indonesia itu melebihi dari sewajarnya dan mata uang kita itu agak lebih berat ya untuk digunakan di dalam domestik ya bisa saja mulai diversifikasi terhadap dolar. Jadi saya melihat karena pemerintah juga pro growth ya, tapi harus kita lihat fiskalnya kemana, inflasinya kemana seperti itu. Apakah growth dari Indonesia itu bisa melewati dari inflasinya? Harusnya bisa, tapi apakah dari purchasing power dari masyarakat itu cukup untuk mengabsorb dari semua bahan pokok, mengabsorb semua pembelian rumah misalnya, aset dan sebagainya, apakah mereka bisa seperti itu. Karena sekarang trennya, saya kan Gen Z ya, masih terbilang muda, ya. Bapak-bapak, mohon. Jadi ada istilah lipstick effect, di mana kita itu menunda untuk membeli aset yang mahal-mahal, jadi hanya membeli untuk kesenangan sesaat. Seperti itu. Nah, takutnya ini kejadian dan kita secara mayoritas masyarakat Indonesia itu ya hidup dalam tekanan misalnya hutang, gitu. Karena kita istilahnya memenuhi hasrat pendek saja, tapi tidak memenuhi hasrat secara panjang atau kestabilan jangka panjang di investasi seperti itu. Nah, masih ke Mas Gunandi. Lalu tadi kan bilang bahwa tadi sempat sentil mengenai investasi rumah ya. Nah, lalu bagaimana dengan saham? Ini kan indeks harga gabungan ini kan sedang jatuh nih. Nah, kalau kita bicara tentang indeks kita ini sudah masuk yang termurah se-region ya. Kita mirip lah dengan Brazil dan China ya. Tapi China kan murah karena mereka ada krisis propertinya. Tapi kalau Indonesia ya kita krisis karena krisis kepercayaan. Kalau kita lihat dividend yield dari indeks sendiri itu udah di angka 8-9% seperti itu. Jadi price to earning ratio kita itu udah 12 kali lah. Jadi 12 tahun kita investasi di indeks saja itu udah lumayan oke gitu di harga sekarang. Nah, balik lagi ketika kita orientasinya jangka panjang itu kita bisa mulai bertahap lah istilahnya. Kita saham itu menjadi salah satu instrumen yang bisa secara jangka panjang itu menaikkan kapital ya. Apalagi kalau dikombin dengan tadi diversifikasi antara obligasi kemudian diversifikasi ke dolar gitu. Kita juga di asset management kita lihatnya levelnya tuh level diversifikasi asset allocation. Jadi nggak hanya satu instrumen saja, tapi kita melihat seluruh instrumen investasi kita bundle, kita jadikan satu produk yang bisa mengcapture semuanya. Jadi kalau misalnya saham turunnya, karena kan sekarang saham tuh sangat volatile ya, apalagi yang baru masuk misalnya akan kaget melihat year to date udah minus 30%. Bagaimana modal awal saya yang saya tempatkan jika saya masuk ke saham. Jadi
hal-hal seperti ini yang bisa jadi ketakutan sendiri gitu. Apalagi yang sekarang di mana informasinya banyak hoax, kata Pak Dian sendiri kan yang disampaikan informasi tuh di Makassar, Jakarta semua itu bisa dapat secara langsung gitu dan kita nggak tahu kredibilitasnya tuh bagaimana gitu. Tapi kan namanya market, kita juga lihat dari pemerintah yang komunikasinya masih bisa dibilang kita kurang tahu kemana kebijakannya. Jadi ya agak pusing untuk menyerap itu semua gitu. Jadi ya kita kepercayakan saja kepada profesional yang setiap hari day to day-nya itu melihat market seperti itu. Ya, Mas Adrian, Mas Genandi menuju ke pukul 12 kita punya waktu 1 menit nih. Mohon izin. Iya, nah melihat dari kapasitas Mas berdua, yang satu dari dunia pendidikan, Teach Me, dan satu lagi dari manajemen investasi PT Simpan Aset Manajemen. Nah, apa satu kesalahan paling fatal? Ini nanti boleh saling pertanyaannya mungkin bisa saling berbagi. Nah, apa satu kesalahan yang paling fatal yang sering dilakukan investor retail di Indonesia saat menghadapi isu ekonomi global, dan bagaimana cara kita, terutama bagi pendengar Pro4 RRI Makassar yang saat ini lagi monitor, ini mereka sangat menjunjung nilai-nilai kehati-hatian dalam membangun mentalitas investasi yang tahan terhadap goncangan jangka pendek. Mari silakan. Mas Adrian dulu deh, baru Mas Genandi. Saya dulu. Baik, Pak Richard. Iya. Jadi kesalahan paling fatal, kebetulan saya juga di bidang edukasi ya, juga di praktisi. Jadi teman-teman di Simpan Aset ini teman-teman saya juga, Pak, sahabat-sahabat saya juga ya. Jadi pertama kesalahan fatal itu adalah di mana seseorang ya, investor itu tidak mau belajar, ya, tidak mau belajar dan merasa sudah memahami semuanya seperti itu. Ya, ada yang dulu cuma transaksi saham melulu, nggak mau membuka diri untuk belajar obligasi, reksadana. Padahal reksadana tadi seperti dikatakan Mas G itu dikelola oleh profesional. Untuk menjadi profesional itu melalui pelatihan. Nah, itulah yang kami lakukan seperti itu untuk misalnya manajer investasi, penjamin emisi. Lalu mereka diuji di BNSP, lalu mendapatkan sertifikasi dari Otoritas Jasa Keuangan. Nah, dengan melalui pendidikan itu mereka bisa mendapatkan penambahan ilmu seperti itu. Begitu, Pak. Kemudian karena ini sudah 7 menit ya, udah kayaknya closing aja langsung sekalian dari saya, Pak, ya, gitu ya. Nah, saya juga tertarik ya dengan pengelolaan investasi, perencanaan strategi ya, tadi ya, bahwa masyarakat harus membuka diri ya. Sekarang ini bahkan ya yang biasa kami uji dari kalangan perbankan, bahkan ada yang belum paham sekali apa sih produk yang harus mereka tawarkan, gitu kan. Nah, jadi gini, Pak. Dalam situasi market seperti ini ya, turun seperti sekarang ini, sebenarnya banyak peluang sebenarnya. Ada peluang, banyak peluang yang bisa ditangkap ya, bukan harus lari dari market gitu. Misalnya dari obligasi ya, obligasi kita bisa memilih obligasi retail yang sifatnya floating rate, sukuk tabungan ya. Dan itu masuk dalam alokasi aset di reksadana pasar uang atau pendapatan tetap ya. Kalau karakteristiknya kan kalau Bank Indonesia naikin suku bunga, mana floating rate juga bakal naik seperti itu. Itu satu. Dan kalau kita lihat fund sheet-nya, reksadana pasar uang pendapat itu naik terus, Pak. Ya, meskipun ada koreksi turun tapi pada akhirnya naik. Kenapa? Karena pendapatan dari dividen, pendapatan dari kupon bunga obligasi atau deposito itu diakumulasi kembali menjadi NAB, nilai aktiva bersih reksadana itu. Nah, di sini edukasi ini yang perlu kepada masyarakat. Mungkin dia pikir ketika NAB-nya turun terus beda dengan saham. Kalau saham turun ya hanya Tuhan yang tahu kapan dia naik, gitu kan. Tapi kalau NAB dia akan naik pada saat jatuh tempo obligasi itu dia akan naik, Pak. Jadi sangat safe ya, saya katakan sangat safe untuk reksadana pasar uang ya seperti itu. Kemudian ada juga obligasi sovereign bond yang diterbitkan pemerintah Indonesia dalam bentuk US dollar, denominasi dolar. Itu kelebihannya nasabah akan mendapatkan kupon berbasis dolar, Pak, gitu. Dan kita ketahui bahwa dolar itu terus menguat. Mungkin takdirnya dolar menguat dan rupiah akan melemah, ini takdir goyong aja, gitu, Pak, ya. Nah, kalau kita investasi di sovereign bond obligasi dolar ini, kita dapatkan kupon dalam bentuk dolar, otomatis dolar terus menguat kan. Kita dapat dari situ. Nah, tadi menyambung Mas G, banyak sekarang aset manajemen yang sudah beralih ya, mulai melirik aset-aset yang ada di luar sana. Misalnya USD ya, stok ekuitas USD syariah seperti itu. Nah, di bursa Indonesia kita sekarang lagi jebol, lagi turun.
Ya, sedangkan di Dow Jones, di Nasdaq itu saham-sahamnya naik Pak, bertolak belakang dengan Indonesia. Nah, biasa manajer investasi melakukan aset alokasi ke sana, beli saham-saham yang ada di Amerika atau di Korea yang lebih sehat marketnya untuk sementara seperti itu. Oke. Nah, kalau dalam negeri sendiri, nah ini last dari saya. Dalam negeri untuk saham sih, sebenarnya memang turun ya. Tapi kalau mau beli saham, ya, atau dalam reksadana saham, saya simpulkan aja, belilah saham yang membagikan dividen, Pak. Karena dividen ini adalah pemanis kita. Saat harga turun-turun, ya gitu kan, kita masih dapat dividen saat perusahaan bagi dividen. Ya kan? Kita masih untung di saat orang lain gigit jari. Nah, itu biasanya aset manajemen juga, manajer investasi, ada produk seperti itu namanya reksadana saham dividen gitu kan. Jadi meskipun NAB-nya turun, dia masih tetap dapat dividen dong, gitu kan. Kalau nggak ada dividen, kita gigit jari Pak, betul-betul nggak merasakan nikmatnya di pasar modal. Nah, ini tadi yang perlu edukasi. Dari sisi edukasi dari saya. Seperti itu Pak. Oke. Mas Genandi, silakan 2 menit waktunya. Mohon izin. Baik, untuk Rita sendiri sebenarnya yang membedakan antara bagaimana tadi betul kata Pak Adrian, bagaimana profesional menyikapi, karena kita dapat pendidikan juga, ada sertifikasi juga dan lain-lain sebagainya ya. Retail sekarang dalam investasi mungkin dari sisi mental tuh kadang kita nggak tahu convictionnya seperti apa, conviction atau keyakinan terhadap suatu aset, suatu produk atau kedepannya kayak gimana itu ya ada keterbatasan informasi di sana. Terus yang kedua juga betul dari sisi istilahnya banyak biasnya ya, karena retail ya ketika mereka sudah yakin ataupun tidak yakin mereka terbayang-bayang dengan bias yang istilahnya rumor-rumor di luar sana pun mempengaruhi dari sisi investasi, padahal belum tentu kan. Makanya balik lagi ke bagaimana dia memiliki suatu keyakinan dalam suatu aset tersebut. Terus yang ketiga ya dari istilahnya dari sisi modal, karena kalau misalnya modal retail kecil atau besar tapi memiliki limitasi terhadap produk-produk yang ada di aset pasar modal seperti itu. Jadi kalau kita di asset management, karena kita menghimpun banyak modal dari retail atau kita menghimpun modal dari perusahaan dan lain hal sebagainya, kita memiliki banyak akses yang memberikan apa ya, imbal hasil yang lebih menarik daripada yang sudah ada di market atau sudah turun ke retail seperti itu. Jadi ketika kita melakukan hal tersebut, itu juga menjadi satu keuntungan bagi kita seperti itu. Iya, Mas Adrian Sayed, ekonom and lecturer di Indonesia Capital Market Institute, dan juga Mas Genandi Amiharja, Senior Equity Research PT Simpan Aset Management. Satu pertanyaan terakhir, tinggal dijawab ya atau tidak nih, Mas. Mohon izin berdua. Apakah rupiah bisa normal kembali, optimis? Mas Adrian, Mas Genandi? Siapa dulu yang jawab nih? Terserah. Saya atau Mas? Terserah. Silakan Mas Adrian. Tinggal dijawab aja optimis atau tidak. Rupiah akan bisa turun kembali. Amin. Bahkan ke 17.000, ke 16.000 kalau kepercayaan publik bisa dipulihkan. Amin. Dengan kebijakan yang pro market juga. Itu dia. Mas Genandi? Ya, saya masih optimis lah terhadap Indonesia lah ya. Semoga hal-hal baik selalu ada di depan kita. Semoga. Amin. Iya. Terima kasih sekali lagi Mas Adrian dan Mas Genandi. Iya. Terima kasih, nanti kapan-kapan kita ini lagi ya. Kalau bisa langsung ketemu di studio biar lebih seru. Terima kasih ya sekali lagi, terima kasih. Sukses untuk berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sahabat budaya, Richard cukup sampai di sini dan sekarang kita menuju ke program IKT ya. Oke, namun sebelumnya kita ikuti dulu info kabaran untuk pukul 10 ruas siang.